Pernah nggak kamu lihat seseorang yang bicaranya sangat yakin sampai kita ikut mikir, orang ini pasti hidupnya sudah pernah dihajar habis-habisan. Mardigu Wojciech, atau yang banyak orang kenal sebagai Bosman Mardigu, ada di kategori itu. Dia dikenal sebagai pengusaha, dikenal sebagai pembicara, dikenal sebagai orang yang sering bicara soal bisnis, ekonomi, geopolitik, bahkan cara negara ini harusnya berubah. Tapi hari ini kita nggak akan bahas Mardigu dari sisi panggungnya saja. Bukan cuma soal gaya bicaranya yang percaya diri, bukan cuma soal idenya yang besar, bukan cuma soal kontroversinya, kita akan bahas sisi yang lebih manusiawi. Tentang seseorang yang pernah merintis, pernah jatuh, pernah dihantam keadaan lalu mencoba bangkit lagi. Karena kadang kita terlalu cepat menilai pengusaha dari hasil akhirnya. Kita pikir dia tidak pernah hancur, padahal di balik orang yang terlihat kuat, sering ada fase hidup yang tidak pernah benar-benar selesai diceritakan. Mardigu memulai perjalanannya dari dunia profesional, dari beberapa profil media. Ia pernah berada di dunia perbankan dan investasi. Ia pernah menjabat sebagai Treasury Manager di Panin Bank pada awal 1990-an, lalu menjadi Direktur PT Magazino Investama pada periode 1993 sampai 1995. Artinya, sebelum dikenal sebagai figur publik, Mardigu sudah lebih dulu masuk ke dunia yang keras, dunia uang, resiko, keputusan cepat, dan konsekuensi besar. Tapi seperti banyak orang yang merintis, jalan Mardigu tidak lurus. Ada fase mencoba, ada fase membangun, ada fase mengambil resiko, dan ada fase jatuh. Dalam banyak cerita tentang dirinya, Mardigu sering dikisahkan pernah mengalami masa sulit yang berat, bukan sekedar rugi kecil, tapi fase ketika hidup seperti menutup banyak pintu sekaligus. Bisnis bermasalah, keuangan terguncang, kepercayaan diri runtuh, orang-orang mulai menjauh, dan di titik tertentu, penderitaan itu tidak lagi terasa seperti teori motivasi. Karena ketika seseorang jatuh secara finansial, yang sakit bukan cuma rekeningnya, yang sakit itu harga dirinya, yang sakit itu cara dia melihat dirinya sendiri, yang sakit itu saat dia harus tetap terlihat kuat, padahal di dalam dirinya sudah berantakan. Kita sering bilang, bangkit dong, seolah bangkit itu semudah berdiri dari kursi. Padahal bagi orang yang benar-benar pernah jatuh, bangkit itu berat. Bangkit itu harus menelan malu, bangkit itu harus menerima bahwa keputusan kita pernah salah, bangkit itu harus melihat orang lain berjalan lebih cepat, sementara kita baru belajar berdiri lagi. Dan di fase seperti itu, biasanya dunia tidak terlalu ramah. Waktu seseorang sukses, semua orang ingin dekat, tapi waktu seseorang jatuh, tiba-tiba banyak orang berubah jadi analis. Semua merasa tahu letak salahnya. Kadang kita memang hebat menilai orang dari kejauhan. Mungkin karena dari jauh, luka orang lain terlihat seperti bahan diskusi bukan penderitaan. Fase-fase sulit itu, Mardigu pelan-pelan membangun ulang dirinya. Dia tidak hanya kembali ke dunia bisnis, dia membangun sesuatu yang sekarang sangat mahal nilainya, yaitu narasi. Dia mulai dikenal lewat konten, dia bicara soal ekonomi, geopolitik, sistem keuangan, dia bicara soal perubahan. Gaya bicaranya santai tapi percaya diri. Kadang terdengar seperti orang yang sedang membuka peta besar yang tidak semua orang lihat. Sebagian orang kagum, sebagian orang skeptis, sebagian lagi tidak sepakat tapi tetap menonton. Dan disitulah kekuatan Mardigu. Dia tahu cara membuat orang mendengarkan. Di era sekarang ini bukan kemampuan kecil, karena banyak orang punya ilmu tapi tidak bisa menjelaskan. Banyak orang punya pengalaman tapi tidak bisa membangun pengaruh. Mardigu punya kemampuan untuk mengambil isu besar, lalu membungkus menjadi cerita yang mudah dikonsumsi publik. Tapi hidup pengusaha tidak berhenti di fase bangkit. Semakin besar nama seseorang, semakin besar pula ujiannya. Salah satu bab penting dalam perjuangan Mardigu adalah Santara. Santara pernah menjadi simbol inovasi. Idenya menarik, membuka akses pendanaan bagi UMKM lewat equity, crowdfunding. Dalam bahasa sederhana, masyarakat bisa ikut mendanai bisnis, dan pelaku usaha bisa mendapatkan akses modal yang selama ini sulit mereka dapatkan. Secara gagasan ini bagus, karena banyak UMKM di Indonesia sebenarnya bukan kurang kerja keras. Mereka punya produk, mereka punya pelanggan, mereka punya semangat, tapi mereka sering kalah karena modalnya kecil, aksesnya terbatas, dan jalur keuangan formal terasa jauh. Santara hadir membawa janji bahwa pendanaan bisa lebih terbuka. Tapi disinilah pelajaran besar muncul. Dalam bisnis, niat baik saja tidak cukup, apalagi kalau bisnis itu sudah menyentuh uang publik. Pada 2022, OJK memberikan perintah tindakan tertentu kepada Santara. Santara dilarang menambah penerbit dan pemodal sebelum kewajiban tertentu diselesaikan, termasuk pendaftaran efek di KSEI dan distribusi kepada pemodal. Kalimat ini memang terdengar teknis, tapi maknanya besar. Kalau masyarakat sudah menaruh uang, hak mereka harus jelas, pencatatannya harus rapi, harus beres, harus terbuka, harus kuat. Karena dalam dunia keuangan, kepercayaan tidak boleh hanya berdiri di atas karisma. Di media sosial, ide besar bisa terdengar seperti solusi nasional. Di meja regulator, ide besar biasanya diminta turun dulu, duduk rapi, lalu melengkapi berkas. Dan ini bukan sekadar birokrasi, ini perlindungan. Di titik ini, kita bisa melihat bentuk kejatuhan yang berbeda. Bukan selalu jatuh miskin, bukan selalu perusahaan tutup, tapi jatuh dalam bentuk reputasi yang diuji. Nama besar diuji, narasi diuji, klaim diuji, sistem diuji. Bagi seorang pengusaha, ini tidak ringan, karena kehilangan uang itu sakit.
tapi kehilangan kepercayaan bisa jauh lebih mahal. Lalu ada juga cerita tentang PT Titi Sampurna. Nama Mardigu pernah dikaitkan dengan perusahaan tersebut, tapi pihak PT Titi Sampurna pernah memberi klarifikasi bahwa Mardigu bukan pendiri dan bahwa ia hanya pernah tercatat sebagai pemegang saham minoritas pada periode tertentu, lalu tidak lagi memiliki saham atau posisi pengurus. Ini pelajaran yang sangat penting. Dalam bisnis, klaim harus presisi. Kalau pernah terlibat, bilang pernah terlibat. Kalau bukan pendiri, jangan dibuat seolah pendiri. Kalau sudah tidak punya posisi, jangan biarkan publik salah memahami. Karena satu kalimat bisa membangun citra, tapi satu dokumen bisa membuat publik menilai ulang semuanya. Panggung bisa membuat orang terlihat besar. Administrasi punya cara sendiri untuk mengecek apakah besarnya asli atau cuma efek lampu. Karena ini menunjukkan perbedaan antara terkenal dan teruji. Terkenal bisa dibangun dari panggung, teruji harus melewati sistem. Jumlah pengikut bisa membuat seseorang diperhatikan, tapi lembaga keuangan tidak hanya melihat gaya bicara. Yang dilihat adalah rekam jejak, tata kelola, keputusan institusional. Disinilah kisah Mardigu menjadi menarik. Apakah dia selalu benar? Tidak harus. Apakah semua klaim tentang dirinya harus langsung kita percaya? Tidak juga. Apakah semua kritik terhadap dirinya otomatis benar? Belum tentu. Tapi kisahnya memberi kita pelajaran penting tentang dunia pengusaha. Bahwa pengusaha tidak hanya diuji saat memulai, pengusaha diuji saat rugi. Bangkit bukan cuma soal membangun bisnis baru. Bangkit adalah saat seorang berani memperbaiki fondasi yang dulu mungkin diabaikan. Dari Mardigu kita bisa ambil 3 pelajaran besar. Pertama, berani berpikir besar itu penting. Jangan jadi orang yang hidupnya cuma mengkritik orang lain yang mencoba. Karena seringkali orang yang paling keras menertawakan kegagalan adalah orang yang belum pernah membangun apa-apa. Kedua, ide besar harus ditemani tata kelola yang besar. Kalau bisnis kita hanya menyangkut diri sendiri, salah masih bisa kita tanggung sendiri. Tapi kalau sudah menyangkut uang orang lain, investor, pemodal, karyawan, dan publik, maka sistem harus rapi. Ketiga, jangan membangun hidup hanya dari citra. Citra bisa membuat orang kagum, tapi integritas yang membuat orang tetap percaya. Dan ini relevan, bukan cuma untuk Mardigu. Ini juga untuk kita. Buat kamu yang sedang merintis bisnis, jangan cuma belajar cara terlihat sukses, belajarlah cara membangun sistem. Buat kamu yang sedang jatuh, jangan buru-buru merasa selesai. Bisa jadi hidup sedang memaksamu membangun ulang dengan fondasi yang lebih kuat. Buat kamu yang sedang mengagumi toko besar, kagum boleh, tapi tetap kritis. Jangan sampai rasa kagum membuat kita malas memeriksa fakta. Karena pada akhirnya, orang besar bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang besar adalah orang yang saat jatuh, dia tidak hanya berdiri lagi, tapi belajar kenapa dia jatuh. Dan pertanyaan saya buat kamu, menurut kamu dalam dunia bisnis, mana yang lebih penting? Orang yang punya ide besar atau orang yang punya sistem yang bisa dipercaya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar, kita ngobrol di sana, tapi tetap pakai data dan bukan emosi. Kalau kamu suka kisah pengusaha yang dibahas bukan cuma dari sisi suksesnya, tapi juga jatuhnya, lukanya, kesalahannya, dan pelajarannya, follow akun ini, karena di sini kita bukan cuma belajar cara terlihat berhasil, kita belajar cara berpikir lebih dewasa.